بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat akhwat para thaliban madrasah Marsalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabul Mar'ah atau Durusul Mar'ah Al-Muslimah. Puji dan syukur kepada Allah, salam dan salam buat juga buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memiliki semangat ya mempelajari dan mengamalkan sunnah beliau serta istiqomah di dalam mengamalkan sunnah tersebut, serta kita diberikan kesabaran di dalam menjalankan sunnah ataupun menghadapi tantangan dalam menegakkan sunnah tersebut. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan jumpa kali ini adalah ini pertemuan yang ke-26 atau yang ke-25 ya dari Kitabul Mar'ah ini ya, masih ada sekitar 200 halaman lagi ya dari pembahasan Kitabul Mar'ah. Jadi membahas topik kitab ini membahas berbagai hal dan sisi dari perkara hal-hal yang dibutuhkan oleh para wanita. Itu nasihat-nasihat, untian nasihat yang sangat bermanfaat bagi para wanita. Pada kesempatan ini akan membahas tentang bagaimana wanita wakibarusin, usia yang sudah tua bangka ya, sudah artinya sudah ya artinya sudah di usia senja gitu loh. Kibarusin ini di usia senja ya. Nah, bagaimana seharusnya jika seorang wanita sudah berada di usia senja? Bukan berarti ya para akhwat yang lagi muda, yang lagi remaja saat ini tidak perlu mengenal perkara ini. Perkara ini tentu pertama ada memiliki ilmu tentang hal-hal yang bermanfaat di usia tua, dan tentu juga bisa kita berikan apa namanya trik ini atau ilmu ini kepada para keluarga kita yang sudah apa namanya lanjut usia. Dan yang lebih terpenting sebenarnya nasihat ini sebenarnya bukan untuk yang lanjut usia, tapi yang akan lebih penting juga untuk yang lagi sedang memiliki usia muda. Kenapa? Karena di usia muda ini apabila kita tidak melatih diri kita, tidak membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang akan disampaikan dalam nasihat berikut ini, mustahil di usia tua akan mampu melaksanakannya. Maka di dalam sebuah peribahasa ataupun kata-kata motivasi disebutkan ya apa namanya itu dari kecil ya terbawa-bawa sudah dewasa ya menjadi kebiasaan ya tidak terubah apa namanya ya, tidak bisa merubah ya kalau sudah tua itu sudah semakin sulit untuk merubah suatu kebiasaan tersebut. Jadi dari kecil apa namanya termanya manja, itu istilah orangnya termanya manja, di saat remaja terbawa-bawa, di saat tua berubah tidak. Jadi sulit ya bagi seseorang kalau sudah terbiasa dalam kehidupannya tidak melakukan ketaatan, maka sangat mustahil lah di hari tua itu, kecuali memang benar-benar ada suatu keajaiban yang Allah berikan kepada seseorang. Maka oleh sebab itu dapat pujian kepada orang yang di usia remajanya, di usia mudanya yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak, di saat manusia mengalami kondisi yang sangat tragis, kondisi yang sangat menderita dan dalam siksaan panasnya matahari yang begitu dekat dengan kepala mereka di padang mahsyar. Namun ada orang-orang yang tidak merasa kepanasan di padang mahsyar itu, berada di naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rasa adem, rasa tentram ya di dalam kondisi orang kehausan, kepanasan, ya berkeringat dan seterusnya dalam keadaan gelisah, namun dia berada dalam keadaan seperti berada di ruangan yang ber AC, ya tenang, tidak gelisah.
Siapa di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh ya selalu beribadah kepada Allah SWT. Di usia muda dari sejak kecil sudah terlatih dia untuk beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya, sehingga itu menjadikan sebuah kebiasaan yang sudah merupakan rutinitas dalam kehidupannya. Dan ini memang bila kita ya terbiasa ini dalam keseharian, bangun subuh, membaca zikir selesai sholat, membaca zikir pagi atau zikir pagi sore ya, kemudian murajaatul Quran, kemudian melanjutkan aktivitas yang mungkin mempersiapkan jika sebagai seorang dosen atau guru dia membaca materi yang mau disampaikan, jika sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin mempersiapkan sarapan bagi anak dan suaminya ya atau membersihkan rumah ya setelah dia melakukan wirid-wiridnya tadi ya. Nah, itu kalau itu sudah terbiasa dia lakukan, itu merupakan hal yang sudah lazim dalam hidupnya. Namun ada sebagian mahasiswa, sebagian orang ya, habis subuh sudah terbiasa dia tidur, terbiasa dia ngantuk, terbiasa dia untuk berbaring, maka kebiasaan itu akan sulit juga untuk dirubahnya. Sulit juga untuk dirubahnya. Maka ketika kita bicara ini nasihat yang dalam akan kita bacakan, yang akan kita bahas ini, walaupun untuk yang sudah lanjut usia ya, tapi sebetulnya eh, kondisi di lanjut usia itu tidak akan menjadi lebih baik kalau memang tidak kita latih di saat kita lagi di usia muda ini. Maka oleh sebab itu eh, Rasul kita SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, ta'aruf ilallah ya, ya arifka, ya ta'aruf ilallah firraqa, ya arifka syiddah. Jadi kalau kamu mau mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan senang, lagi muda, santai, dan seterusnya, di saat engkau susah, Allah akan memudahkanmu, akan menolongmu, ya, akan membantumu. Maka kita lihat ya dalam kenyataan ini yang kita saksikan pemannya di Madinah ya. Ajib sekali ketika di mana di bulan Ramadan kita saksikan kakek-kakek yang sudah tua berdiri aja untuk perjalanan ke masjid dia harus sudah pakai tongkat. Masya Allah, dia itu terbiasa berdiri sholat dengan 23 rakaat itu nggak ada ngeluhnya. Tapi banyak pemuda-pemuda baru sekian rakaat saja, 8 rakaat itu sudah maksimal bagi mereka ya. Terus berhujah bahwa sunnahnya 8 rakaat gitu kan. Sebetulnya bukan itu, tapi dia kemalasan yang ada dalam dirinya. Demikian pula dalam membaca Al-Quran. Ada sebagian kita masih usia masih muda, membaca Al-Quran aja baru 3 menit, 2 menit, udah pantatnya gimana gitu ya, duduknya udah keliukan sudah nggak nyaman gitu ya, nggak bisa dia melanjutkan gitu. Ya, ada subhanallah. Ya, orang sudah lanjut usia, dah akan membaca Al-Quran harus menampilkan mushaf itu ke mukanya karena penglihatannya sudah kurang ya dengan segala kepayahan dia, namun dia bisa membaca Al-Quran berjam-jam. Dari mana rahasianya itu? Karena di masa mudanya dia sudah terbiasa. Maka sesuatu yang melatih diri, maka diri kita perlu sekarang ada, maka perlu latihan. Di saat muda itu anak-anak kita ya kita sendiri harus melatih diri kita, harus ada pemaksaan. Segala ibadah itu harus ada pemaksaan sebenarnya kita kepada diri kita sehingga diri kita merasa suatu hal yang sudah butuh jadinya. Jadi maka seseorang yang terbiasa selalu suka membaca kitab, suka membaca buku ya, dia akan merasakan sebuah kebutuhan itu dalam hidupnya. Nah, tapi kalau orang yang terbiasa membuang waktunya ke mall, jalan-jalan ke rekreasi setiap pekan, setiap bulan atau apa. Dia juga sudah terprogram dalam hidupnya begitu, membuang waktu ke sana sini ya gitu kan. Kita coba kita atur waktu kita itu biar setelah tua pun tetap kita bisa bertahan. Subhanallah, ini terbukti di banyak ini orang-orang yang sudah lanjut usia kita saksikan betapa mereka dalam ketaatan sangat istiqomahnya dari masa mudanya dan di masa tua itu sangat mudah dia lakukan sedangkan kalau orang-orang yang masih muda tidak mampu lakukan kenapa? Yaitu tadi Allah ya ta'aruf ila farqa ya syiddah. Ya Allah ketika engkau mengenal Allah engkau senang lapang mudah Allah juga akan membantumu dan ini suatu nikmat yang luar biasa ketika kita diberi keistiqomahan di dalam melakukan sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya habbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang selalu kita pertahankan istiqomah dalam mengamalkannya ya. Walaupun sedikit. Subhanallah. Jadi apalagi kalau memang terbiasa setiap hari usahakan minimal setiap hari itu jangan pernah lewat 1 juz.
Jangan pernah lewat satu juz, biasakan. Kalau memang awal-awal kita berlatih ya, memang mungkin untuk membaca 5 ayat jadi udah keringat dingin gitu kan. Satu halaman apalagi gitu kan. Tapi latih terus diri kita. Dengan berlatih subhanallah, untuk murojaah satu juz itu ya, kalau orang sudah terbiasa murojaah membaca Al-Quran itu nggak lebih dari 20 menit. Maksimal 30 menit itu udah kelamaan sekali dia. Subhanallah. Jadi memang nikmat kelezatan dalam beribadah itu luar biasa sebenarnya jika kita mampu melatih diri kita ya berjuang ya maka walladzina jahadu fina kata Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berjuang di jalan kami dalam berbuat taat Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalannya, beri petunjuk dia ya. Lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji akan kami tunjuki dia jalan kami untuk berbuat taat, untuk selalu istiqomah ya. Ini suatu hal yang perlu kita sebutkan di sini karena mungkin dalam kesempatan ini banyak yang hadir adalah para remaja yang masih usia muda, yang masih kuliah, masih SMA, masih usia-usia apa namanya? Muda gitu ya. Tapi pelajaran kok malah dibahas sama ustadz yang sudah lanjut usia. Kenapa ini? Topik ini cocok untuk semua usia, tapi beliau ingin memberikan satu nasihat kepada karena orang sudah lanjut usia kadang-kadang sudah tua masih belum juga nyadar itulah pentingnya nasihat bagi mereka gitu loh. Bukan berarti yang muda tidak butuh nasihat. Yang tua itu lebih penting karena udah istilah orang sekarang dengan bahasa yang lebih 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 apa namanya menohok itu udah bau tanah masih juga lo suka siat gitu ya. Masih belum juga sholat, masih belum juga dia suka baca Quran ya. Kasihan kadang-kadang sudah umur lanjut usia tidak bisa baca Quran. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inilah yang perlu kita sadari. Jangan sampai nanti menyesal di hari tua ketika kita di masa muda melalaikan banyak hal ya di masa tua pun sudah sulit ya penyakit banyak yang datang untuk sholat pun sudah berduduk pun sudah dingin segala macam. Tapi jika dia melatih dirinya itu di saat muda itu hal-hal seperti itu akan dimudahkan Allah untuknya. Nah ini ya, jadi pula nanti ini pas saya taufiknya kan untuk yang sudah lanjut usia, yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek ini Ustadz gitu ya, khususnya yang nenek-nenek tentu bahasanya di sini. Tapi bukan berarti nasihat ini tidak perlu untuk orang-orang yang remaja yang masih muda ya. Dengarkan nasihat di sini, ayatul maratul muslim. Wahai wanita muslimah, ya kabiratasin, wahai yang sudah lanjut usia. Ya, tadi kita sebutkan sebetulnya nasihat ini juga bukan untuk yang sudah lanjut usia, ya, yang sudah tua. Tetapi masa turidin min dunya. Nah, kini kita akan mengalami hal yang sama nanti. Apa yang kau cari di dunia ini lagi? Mau apa kita? Selama-lamanya kita semua akan berhenti di sebuah terminal yang namanya kematian. Semua kita mengarah ke sana. Ya, kita sedang mengejar ketenaran, sedang mengejar harta, sedang mengejar pangkat. Apa saja yang sedang kita kejar sebetulnya kita sedang berlari dengan waktu yang sama untuk menuju kubur kita. Nah, jadi nasihat ini sebetulnya juga untuk yang untuk yang lanjut usia saja. Cuma yang lanjut usia yang sudah kadung istilahnya, apalagi yang kamu inginkan di dunia ini? Ya, usiamu sudah tidak lagi mendukung untuk kamu untuk berleha-leha dalam melakukan ketaatan itu sudah bahasanya. Walaupun kematian itu tidak kenal usia ya, muda tua kalau ajalnya sudah sampai tetap ya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka sudah datang ya, tidak satu detik pun nggak akan dimajukan juga tidak akan dimundurkan. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah lebih pantaslah bagi orang yang sudah tua artinya itu kan. Ya tentu sebab untuk mendekat ke kubur itu sudah nampak sekali, istilahnya sudah bau tanah kata orang ya. Masih juga belum menyadarkan diri, aurat masih belum ditutup, sholat juga tidak masih belum tekun ya, masih lumpang-lumpang atau tidak khusyuk ya baca Quran. Kadang-kadang subhanallah di masa sekarang kita kadang-kadang tidak tergambar oleh kita ketika ada nenek-nenek kakek-kakek yang joget-joget di TikTok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang dicari di dunia ini udah bau tanah. Apa yang kau cari? Yaitu maksudnya apa yang kau cari di dunia ini lagi? Usiamu sudah tidak lagi mendukung untuk engkau menatap ke masa depan yang lebih jauh di dunia ini. Entah pagi, entah sore, kau akan meninggalkan dunia ini. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esokmu di alam kuburmu? Nah ini sebetulnya nasihat ini sebelum kita itu, tapi nasihat ini bukan hanya untuk para kakek-kakek nenek, sebetulnya kita semua. Siapa yang bisa menjamin kita masih berumur nanti sampai sore? Belum tentu kan? Maka artinya apa yang sedang engkau cari di dunia ini? Apa yang sedang engkau cari? Kamu lihat orang yang terkaya di dunia, apa yang dia dapatkan? Begitu. Lalu itu kekayaannya kemana? Maka dalam sebuah kemarin ya saya mendapat sebuah kiriman dikatakan oleh dia, kalau sekarang kita berada dalam tahun 2021 katanya pada tahun 2001 atau 2000 apa namanya
2121 katanya sih kita sudah tidak akan dikenal orang di dunia ini lagi. Ya, tidak akan ada orang ingat kita di dunia ini lagi. Kita hanya berada di alam tanah sana gitu. Dan semua apa yang kita miliki sudah diwarisi orang lain. Rumah kita akan dihuni orang lain, sawah ladang kita akan dimiliki orang lain semuanya. Tidak ada lagi, bahkan tidak ada orang yang ingat lagi tentang kita gitu ya. Maka apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita mau kita kumpulkan di dunia ini, subhanallah. Jadi memang sangat menyentuh sekali nasihatnya yang saya dapatkan waktu itu ya, begitu dia menggambarkan kepada kita ya bahwa yang ada itu hanyalah kehidupan akhirat yang harus kita pikirkan. Mada tabahatina anhu? Sedang engkau cari di dunia ini. Ya usiamu sudah tua, engkau untuk bekerja malah memaksa dirimu mencari tabu tidak mampu lagi. Jangan untuk makan harta. Menikmati mungkin engkau yang sudah bekerja keras di waktu mudamu, banyak harta yang telah kamu kumpulkan untuk hari tuamu. Menikmati apa yang mau kamu telah kamu kumpulkan juga tidak. Makan aja paling 2 suap, ya kan. Kadang-kadang juga udah minum pun udah gigil-gigil, air pun tumpah diminum ya. Minum teh pun tidak bisa, minum gula juga tidak boleh, ya kan? Makan daging juga gigi sudah tidak banyak rontok, banyak uzur sudah. Kan sudah jelas banyak uzur sudah diperingati. Istilahnya gigi sudah banyak gugur, ya mata sudah mulai kabur, uban sudah mulai bertabur. Lalu berarti kita sudah mendekati pintu kubur. Nah, yang kamu cari wahai para kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Ini kakek-kakek, nenek-nenek milenium ini luar biasa kalau kita lihat ya. Ya, ingin menyanyi ya, para pemuda-mudi yang milenium di dalam media sosial, subhanallah kita kadang-kadang tidak membayangkan bagaimana jijiknya melihat sebagian hal-hal yang muncul dari orang-orang yang sudah usianya sudah tua ini. Nah, ini yang perlu nasihat. Jadi nasihat kadang-kadang sekarang kalau kita katakan kenakalan remaja, namun kadang-kadang sudah kenakalan manula sudah banyak juga kita lihat. Nah, innaka ala wasyakir rahil. Oh innaki ala wasyakir rahil. Engkau sudah hampir-hampir bertolak ini ke kubur. Ya, walidha alaiki mayali au bimayali, maka hendaklah engkau ingat berapa nasihat berikut ini. Nah, hendaklah engkau ingat berapa nasihat pada berikut ini. Nah, apa nasihat yang akan disampaikan? I'mali laki barnamajan fi baqiti hayatik. Hendaklah engkau mempersiapkan program di akhir hidupmu. Membuat program ketaatan, kebaikan di akhir hidupmu. Bihaitsu yakunu hadzal barnamaj, di mana kegiatan-kegiatan tersebut mutawajjihan ila talabil akhirah. Tujuannya adalah mencari akhirat, mencari akhirat. Wal amali biha, dan juga beramal untuk akhirat tersebut. Mengamalkan apa saja program-program hidupmu di usia tua, punya program hidup, apa programmu? Jangan di usia muda mungkin kamu punya program, saya harus ngambil S2, ngambil S3, saya bekerja di sini, akan buat rumah di sini dan semacam. Itu sudah lewat darimu, apalagi sudah lewat itu. Ya, sekarang hari tuamu, apa program-programmu, wahai ya nenek-nenek, wahai kakek-kakek, gitu kan. Tapi tadi kita ingatkan, ini sebetulnya nasihat bukan hanya untuk kakek-kakek dan nenek-nenek, tapi anak muda pun apa yang sedang kau kejar, apa yang sedang kau cari, ya kan? Apakah engkau memang akan sampai berumur 40 tahun, 30 tahun? Memang engkau akan sampai mempunyai rumah gedung segala macam. Di saat engkau mengimpikan gedung, rumah gedung, pangkat yang tinggi, lalu engkau melalaikan ketaatan kepada Allah dan usiamu pendek, tidak nyampe menghuni rumah gedung tersebut, tidak sampai menduduki jabatan kedudukan itu, engkau sudah dipanggil malaikat maut. Lalu apa yang sedang engkau persiapkan? Maka artinya kita bersiap untuk kehidupan akhirat kita dalam setiap saat. Baik. Wa yakunu min ahabil amalillahi wa la tahtami bidunya faniyah. Dan jadikan mencarilah, jadi amal itu hal yang dicintai, amat dicintai kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau masih menyibukkan dirimu dengan dunia yang fana ini. Ya, sudahlah. Ya, kadang-kadang juga kakek-kakek atau nenek-nenek kadang-kadang juga berhias mempercantik diri ya, ingin seperti usia masih remaja, pergi ke salon, pergi sini situ. Naudzubillah. Jadi bukan malah mempersiapkan amal ibadahnya, ya, tapi berpikir seakan-akan dia masih akan hidup 40 tahun lagi di dunia ini. Yang kedua, istaikidhi mubakiratan innama yu'dhanul fajar. Nah, lalu di antara program-programnya, cepatlah bangun apabila sudah azan fajar. Sudah azan subuh terdengar, bangunlah secepatnya. Ya, nasihat ini tentu tidak untuk kakek-kakek dan nenek-nenek saja ya, untuk kita anak muda tentu juga seharusnya gitu. Ya, tetapi kita katakan tadi kalau dia tidak terbiasa bangun cepat ketika dengar azan,
usia yang sudah tua pun juga sulit sebetulnya. Nanti maka perlu di usia muda pun kita mengamalkan nasihat ini, sebetulnya kita dengarkan nasihat ini. Baik. Baik. Jadi kalau engkau sudah mendengar azan, cepatlah bangun. Cepat bangun, ya. Kemudian au qabla dzalika ya tawaddu'i wasalli sunat al-fajr, atau sebelumnya bangun, sebelum azan bangun, ya bisa salat witir dulu, salat malam dulu, kemudian laksanakan kalau sudah azan salat 2 rakaat, salat sunat fajar setelah azan, kemudian tunggulah sebentar, kemudian lalu salat fajar 2 rakaat, 2 rakaat. Amalkan mulai dari sunnahnya, salat 2 rakaat sebelum salat fajar, setelah azan fajar tentunya, setelah azan subuh, kemudian salat fajar 2 rakaat. Kemudian fa'atil fiha qiraah. Nah, kalau kamu sholat, kata beliau, panjangkanlah bacaan ayatnya. Apa yang kamu buru-buru? Ya, apa kamu akan buru-buru mau ke kebun? Tidak lagi. Ke kantor juga tidak lagi. Ya, untuk melangkah ke sana sini kau ya sudah payah. Sudahlah, nikmati lama-lama dalam sholat, dalam ketaatan itu. Nah, jadi di sini maka panjangkanlah bacaanmu dari dalam apa namanya? Sholatmu itu. Ya, di antaranya dianjurkan yang umum adalah membaca tiwal mufassal dari surat Qaf sampai surat Amma Yatasaalun, ya. Watma'inni fir ruku' wasujud. Tamaknina dalam ruku' dan sujud. Kadang-kadang sudah tua, ya sudah nenek-nenek atau kakek-kakek sholat juga tidak ada tamakninanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tamakninalah dalam ruku' dan sujud. Wahtami bisalawatil mafruḍah wassaliyah salatan muwaddi'in. Dan perhatikan bangetlah sholat-sholat yang wajib. Dan ketika engkau sholat, hendaklah engkau seakan engkau akan meninggalkan dunia ini. Sholatmu yang terakhir. Ya, bayangkan ini adalah sholat yang terakhir. Maka jika seseorang melaksanakan sholat dan dia merasa tidak akan sholat lagi, tentu dia merupakan hal yang terakhir ini sangat dia khusyuk, ya, sangat khusyuk, sangat memaknai sholatnya, akan melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik tentunya. Baik. Maka kata beliau, jika sholat, ya jaga kekhusyuannya, seperti sholat orang yang akan meninggal dunia. Baik. Kemudian, ya, lalu menyebutkan sebuah hadis, hadis Abu Ayyub, qala ja'a rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, berilah, ajarkan sesuatu padaku tetapi ringkas saja. Nah, ini juga konsep dalam menyampaikan satu pesan, tidak perlu panjang-panjang supaya mudah diingat. Itu begitu ya, supaya mudah diingat. Baik. Kata seorang tadi kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ajarkan sesuatu padaku dan ringkas saja. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat. Idza qumta fi salatika, bila engkau berdiri dalam salatmu, wasalli salata muwaddi'in. Maka salatlah seperti salat orang akan terakhir meninggalkan salat. Salat yang terakhir salatnya itu. Jadi sekarang salat dia seakan dia salat yang terakhir itu, salat yang terakhir. Wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu. Ini yang kedua, jaga lisan. Jangan engkau mengungkapkan sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang engkau akan membuat penyelesaian dan menuntutmu untuk minta maaf setelah itu. Subhanallah, ini barangkali perlu banget ya. Apalagi di media sosial sekarang, jangan sampai mengatakan suatu kata-kata, satu kalimat yang menyakiti orang lain, ataupun ke hal-hal yang ungkapan-ungkapan yang merupakan dimurkai Allah, merupakan maksiat kepada Allah, kejahatan kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain, yang membuat dia memohon, ya, maaf setelah itu. Janganlah engkau mengatakan suatu kalimat yang membuat engkau meminta maaf setelah itu. Nah, ini artinya apa? Menjaga lisan. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi, apalagi khususnya ibu-ibu, para wanita, ya. Tapi sekarang di media sosial ini kadang-kadang yang banyak ngerompi sekarang bukan ibu-ibu aja, termasuk juga kadang-kadang para lelaki juga suka ngerompi, ya. Tetapi ini penyakit umumnya pada para wanita. Maka jangan engkau, ya, walaupun saya juga kepada seorang laki-laki, jangan engkau mengatakan suatu perkataan yang membuat engkau meminta maaf setelah itu. Wa ajma'il ya'sa wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Jangan pernah berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Jangan pernah berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Artinya apa pesannya ini? Qanaah, syukuri apa yang ada pada dirimu. Nikmati.
Ya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan timbulkan hasad. Ya, ada orang melihat begini, kita pengen begitu, orang begini dan kita juga begitu. Dan selalu yang dilihat adalah yang ada pada tangan orang lain, dia pengen. Ya. Bukan dia melihat betapa Allah Subhanahu wa taala telah banyak menimpakan rahmat dan karunia keberkahan kepada dia. Kalau kita tidak melihat apa yang ada di tangan orang lain, kita akan merasakan nikmat Allah banyak pada kita, maka kita akan banyak bersyukur. Akan menimbulkan sifat qanaah dalam diri kita. Nah, inilah salah satu konsep hidup diberikan Rasulullah SAW kepada sahabat dalam hadis yang lain. Jika engkau dalam hal melihat dunia, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Betapa banyak orang yang hidupnya lebih susah, engkau masih lumayan, alhamdulillah. Kemudian kalau bicara masalah akhirat, engkau lihatlah kepada orang yang di atasmu. Sipulat, rajin sholat, rajin baca Quran, suka hadir majlis taklim, ya banyak berinfak, bersedekah, berwakaf, bir walidain, baik berbuat baik kepada tetangga, tutur kata yang baik, sopan santun kepada teman, kepada guru dan seterusnya. Nah itu kita lihat itu kalau untuk urusan akhirat, kita lihat orang yang lebih ya dari kita tauladani, kita jadikan sebagai qudwah, kita merasa ghibtah di dalam diri kita. Kita pengen seperti dia. Tapi kalau untuk dunia, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, agar engkau lebih banyak bersyukur atas nikmat Allah, dan engkau qanaah. Di mana dalam bahasa Arab disebutkan, al-qanaah itu kanzul la tafnah, o la yafnah. Qanaah itu adalah kekayaan tidak akan pernah sirna. Yang banyak kita ini kan tidak qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Maka dia sering mengeluh, jarang bersyukur, karena apa yang dia lihat masih sedikit diberikan Allah kepadanya. Nah, oleh sebab itu nasihat Rasulullah wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Hadis riwayat Majah, dan lu putus asalah terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ya. Jangan pernah berharap. Yang ketiga, hafizi ala adhkaris salah. Nah, kalau sudah selesai salat, jaga zikir-zikir selesai salat. Ini kadang-kadang nggak jelas, ya, apalagi anak-anak muda sekarang habis sholat buru-buru yang pegang HP. Lalu apa yang dibuka? Ya, yang dibuka adalah IG, Facebook, ya, dan berbagai media sosial lainnya atau game. Ya, naudzubillah, subhanallah. Bukan malah berzikir, ya, tetapi malah banyak mengejar hal-hal yang membawa kepada kerugian dunia akhiratnya. Nah, ya jagalah zikir selesai salat, dibaca zikir selesai salat, ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, atau yang dalam riwayat lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampai 25 kali. Ya. Berdoa, berzikir, bertasbih, bertahmid selesai salat. Wa adhkaris sabah, kemudian juga baca zikir pagi. Ya, zikir pagi dan sore dilakukan. Nah, wa'tani biha inayatan syadidatan. Hendaklah engkau benar-benar memperhatikan hal ini dengan perhatian yang serius. Subhanallah. Jadi ini bukan nasihat sebetulnya untuk nenek-nenek aja ya, tapi kita anak muda harus seperti ini lah. Ya, habis sholat, tenang dulu, baca zikir selesai sholat, kemudian baca zikir pagi, ya kan? Kemudian baru lanjutkan aktivitas berikutnya. Maka beliau mengatakan, wa'tani biha inayatan syadidatan. Hendaklah engkau benar-benar memperhatikan ini dengan inayah, perhatian yang serius. Wajilisi fi musallaki. Kalau memang tidak ada kesibukan, ya, duduklah di tempat salatmu dulu. Wahafiz adhkar. Banyaklah berzikir, baca Quran, ya, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Duduk di tempat salat itu, baca Quran, berzikir, berdoa, sampai terbit matahari. Nah, setelah terbit matahari apa? Didikala dinamakan dengan salat syuruk. Dalam hadis Jabir bin Samurah, bahwa Nabi SAW idza kana salat idza kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasanan. Kata Jabir bin Samurah bahwa Nabi SAW apabila salat subuh, beliau duduk aja di tempat salatnya itu sampai terbit matahari. Kemudian hadis wintadiri, kemudian hadis riwayat Imam Muslim, kemudian tunggulah sampai tinggi matahari, ya, 10 detik lah setelah terbit matahari itu, tunggu 10 detik atau seperempat jam 10 detik. 10 menit gitu. 10 menit ya. 10 menit atau seperempat jam 15 menit, ya, lalu laksanakan salat 2 rakaat salat isyraq atau salat syuruk.
Nah, ibadah-ibadah ini yang harus kita jaga. Ya, insya Allah orang yang merutinkan menjaga zikir-zikir seperti ini, dia akan menemukan suatu kebahagiaan, keberkahan yang luar biasa dalam hidup. Ya, cobalah antunna para mahasiswi, para pelajar, para ibu-ibu ya, lakukan zikir-zikir, laksanakanlah, coba dalam seminggu lakukan. Apa setelah itu yang dirasakan? Apa yang didapatkan setelah itu? Akan merasakan kebahagiaan, kelapangan jiwa, ketenangan pikiran luar biasa. Memang ya, itulah yang membuat kita hidup ini bahagia. Bukan dengan banyak harta saja. Oleh sebab itu Allah katakan, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu akan jadi tenang hanya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nasihatnya idza tayassara laki an taqra'il Qur'an. Jadi bagi kita yang punya nenek di rumah juga dibimbing. Kalau bisa dibimbing ya. Jangan banyak menonton sibuk dengan HP juga nenek-nenek sekarang ya. Apabila dimudahkan untukmu membaca Al-Quran bitartil dengan tartil ya, maka baca Al-Quran dengan tartil wa tadabbur, baca dengan tadabbur, tartil ya, maka lakukanlah hal itu. Ya, apabila lewat dengan ayat di sana perintah sabih isma rabbikal a'la, maka baca subhanallah. Bila ayat lewat dengan ayat tasbih, maka bertasbih kepada Allah. Apabila lewat dengan ayat-ayat bicara dengan surga, mohon surga kepada Allah, ya. Jadi ketika bercerita tentang nikmat surga dalam Al-Quran, kita baca ayat tentang nikmat surga, maka kita ya Allah, ya arzuqnil jannah, ya Allah berilah aku surga, ya. Wa idza mararti bi ayatin fiha dzikrun nar, jika melewati ayat-ayat tentang bicara tentang api neraka dan ada api neraka, mohonlah perlindungan kepada Allah dari api neraka. Nah, ini bagaimana ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita tadaburi, kita renungkan, ya. Nah, apabila lewat dengan ayat-ayat yang di situ ayat tasbih, kita bertasbih. Bila lewat dengan ayat-ayat yang bicara tentang nikmat-nikmat surga, kita mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Jika bicara tentang ayat-ayat tentang azab neraka, kita mohon kepada Allah akan dilindungi dan dijauhkan dari azab neraka tersebut. Yang kelima, istamirri biqraatil Quran ila qabil yukhil waqti salat zuhur. Manfaatkanlah ya yang sudah umur usia lanjut, kerjanya hanya di rumah-rumah saja, ya, dan juga bagi kita yang punya waktunya, ibu-ibu, ya, tidak punya banyak kesibukan di luar rumah, hanya di luar rumah sambil mendidik anaknya, banyaklah baca Al-Quran sampai sebelum masuk waktu zuhur, ya, 1 jam atau 2 jam. Kemudian lakukan sholat duha, ya, rakaat-rakaat, 2 rakaat, ya, yang tidak ada batasannya, laisalaha haddun muayyan. Summa tusallimina ba'da kulli rakaatain. Tapi dalam salat duha ini boleh lebih 2 rakaat, tapi setiap 2 rakaat salam. Kemudian ini kegiatan harian ini ya digambarkan kepada para yang sudah lanjut usia, tapi bukan hanya untuk lanjut usia, untuk kita sendiri ya, kita juga bisa mengatur manajemen waktu kita untuk sesuai dengan apa yang dinasihatkan di sini agar kita mendapatkan keberkahan dalam hari-hari kita. Apabila setelah masuk waktu zuhur, azan zuhur, ya, maka sholatlah sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Berapa? 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, tadi kita katakan ini tidak hanya khusus untuk nasihat kepada orang sudah tua atau kakek-kakek ya, nenek-nenek, tapi juga untuk kita sendiri ini yang anak-anak muda ya, membiasakan diri. Jadi kalau sudah azan zuhur, berwudu langsung ke masjid, salat sunnah 4 rakaat dengan 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Kemudian itu ikuti salat zuhur, ya. Kemudian setelah itu selesai salat zuhur, zikir selesai salat, kemudian salat sunnah. Setelah zuhur, salat sunnah rawatib itu 2 rakaat. Baik. Kemudian setelah itu, ya, lakukanlah tidur siang. Summa nami al-qailula sa'atan wa aktar. Kemudian setelah itu tidur kailula, tidur siang 1 jam atau lebih.
Jadi diprogram nih, bagaimana waktu bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang ketujuh kata beliau, idza dakhala waqtul asar. Nah, kalau udah waktu asar masuk, tawaddu'i ya, baru duduklah, kemudian salat 4 rakaat juga sebelum asar, salat sunnah ini. Walaupun tidak termasuk salat sunnah rawatib, kalau salat sunnah sebelum salat asar itu ada 4 rakaat, 2 rakaat salam, ya. Kemudian setelah itu laksanakan salat asar. Selesai salat asar apa? Membaca zikir selesai salat. Setelah itu membaca zikir sore hari, ya. Membaca zikir sore hari. Nah, wa syai'an min al-Quran dan juga memanfaatkan. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ya, kalau nggak ada itu habis subuh murojaah Al-Quran, menambah hafalan atau memurojaah hafalan. Habis asar juga demikian kalau tidak ada halaqah ilmiah. Ya, kalau kita waktu mahasiswa tidak ada kajian halaqah ilmiah ya di Masjid Nabawi atau di Masjid Jamiah Islamiyah, ya menggunakan untuk apa? Murojaah hafal Quran, memurojaah hafal mutun, ya atau menambah hafalan. Maka ini disebutkan jika kita sudah selesai salat asar, ya bacalah ayat Al-Quran sedikit, ya syai'an min Al-Quran, ya. Kalau memang tidak ada kegiatan mendekati waktu maghrib bagi orang-orang yang sudah lanjut usia tadi ya, gunakan manfaatkan sampai datang maghrib. Kemudian apabila sore mandi sore siap sholat maghrib, ya hati-hati maghrib fasoliha, kalau sudah datang maghrib sholat maghrib, kemudian kembali lagi baca Quran atau menghadiri majlis ilmu mendengar kajian sampai waktu isya, kemudian sholat isya, ya tentu ada sholat sunnah rawatib juga habis sholat maghrib 2 rakaat, kemudian setelah habis maghrib apakah membaca Al-Quran atau makan malam atau membaca buku agama, ya atau mendengarkan kajian, kemudian ikuti setelah masuk adzan isya, ya mempersiapkan di sholat isya, ikuti sholat isya baik berjamaah atau di rumah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah isya. Kemudian apa lagi? Kemudian kata beliau setelah itu nomor 8, nami mata serabak dari isya. Baru setelah isya tidur. Ya, jangan pula kadang-kadang sebagian yang ibu-ibu yang sudah lanjut usia, bapak-bapak yang sudah lanjut usia malah habis isya malah lebih anteng nonton di apa namanya sinetron, film segala macam. Naudzubillah. Ya, kadang-kadang juga tidurnya lewat malam. Akhirnya karena sering terlambat tidur, datang penyakit dan seterusnya. Ya. Atili fihi makira wa sujud wa ruku'. Kata beliau, kemudian kalau sudah tidur habis isya, usahakan bangun ya terakhir dari malam tersebut, ya salat tahajud 2 rakaat 2 rakaat, ya kemudian ya, kalau mau dipanjangkan baca Al-Quran dalam bacaan salatnya, ya kemudian juga doa dalam sujud dan rukuknya, ya boleh dia salat 10 rakaat atau 12 rakaat atau 8 rakaat. Nah, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Nah, ini kalau hal-hal seperti yang tadi kita katakan tidak dibiasakan oleh seseorang di saat dia muda, maka dia sangat sulit kalau dia sudah lanjut usia. Jadi di lanjut usia banyak waktu yang kadang-kadang terbuang juga oleh sebagian ya yang sudah hanya tinggal di rumah, ya mengikuti dana pensiunnya ataupun hasil daripada kerja kerasnya waktu dia bekerja, ya atau kemudian di dalam tanggungan anak dan keluarganya, maka hendaknya lebih banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita di usia tua kita justru memberatkan keluarga kita dengan banyak penyakit, dengan banyak kemauan, dengan banyak tuntutan dan berbagai macam untuk apa namanya hal yang kita alami membebankan kepada anak cucu kita. Maka oleh sebab itu barang siapa yang di masa mudanya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menjaganya di saat usia tua. Taib. Kemudian ya kata beliau, kalau di sepertiga malam setelah selesai sholat, ya sambil menunggu waktu fajar ataupun tidur kembali, ya sambil menghadap kiblat semuanya dalam berdoa, bertobat, istighfar,
Subhanallah, ini kita aja jarang, kadang-kadang sudah memang kita muda juga harus banyak istighfar. Tapi apalagi orang sudah tua. Harus banyak istighfar atas kelalaian-kelalaian di masa mudanya, kesalahan-kesalahan, perbuatan kezaliman, maksiat yang pernah-pernah dia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Maka banyaklah bertaubat, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama apalagi di malam di sepertiga malam terakhir. Wa fil asharihum yastaghfirun kata Allah. Wa fil asharihum yastaghfirun. Di mana orang-orang yang calon penghuni surga, orang-orang yang baik itu mereka di waktu sahur, di waktu sebelum masuk waktu fajar itu bangun, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jika engkau punya harta yang lebih, idza kana ma'aka malun, jika engkau punya harta, maka infakkanlah, wakafkanlah di jalan kebaikan, fi amal birri. Wa tasaddaqi minhu daiman, selalulah bersedekah, keluarkan sedekah, banyak bersedekah dari harta yang telah dikumpulkan di masa mudanya. Ya, maka di sini apabila engkau punya harta, maka ingatlah satu amalan yang sangat agung yang tidak akan terputus amalan pahalanya yaitu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Di antaranya adalah ilmu yang yuntafa'u bihi, au sadaqatun jariyatun, ya, aw waladun saleh yad'ulah. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya, sedekah jariah, wakaf yang pahalanya mengalir terus, yang kegunaan dari sedekahnya tetap bisa dimanfaatkan orang dalam masa waktu yang panjang, ya itulah sedekah jariah. Yang manfaatnya masih jariah dan pahalanya juga jariah. Masih berlanjut manfaatnya maka pahalanya akan berlanjut juga, ya. Maka berwakaf, ya bersedekah, berinfak dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, ihfadzi lisanaki. Nah, juga di hari tua harus banyak menjaga lisan. Kadang-kadang subhanallah sebagian keluarga, sebagian orang diuji dengan orang-orang yang sudah lanjut usia di rumah mereka, banyak permintaan, banyak cerewetnya, banyak macam-macamnya kan, ya butuh perawatan segala macam, ya sudah banyak uzurnya, ya membuat anak-anak cucunya membuat terlantar dari banyak pekerjaan karena mengurusnya. Naudzubillah. Kita mohon kepada Allah agar di usia tua kita, kalau kita dipanjang umur oleh Allah SWT, jangan membebankan kepada cucu kita, kita diminta kesehatan kepada Allah dan istiqomahkan kita dalam ketaatannya. Maka jaga lisan. Subhanallah, kita lihat dalam kenyataan, bila di masa muda, orang tadi terbiasa berkata yang tidak baik, berkata hal yang jorok, berkata yang kotor, ya, subhanallah, di masa tuanya kerjanya suka carut, suka mengupat, suka menghina, suka mengata-kata hal-hal yang tidak baik. Maka inilah pentingnya kita katakan nasihat ini bukan hanya untuk orang yang sudah lanjut usia, tapi lebih utama untuk kita yang masih muda-muda karena lanjut usia itu adalah gambaran di usia muda kita. Maka di masa muda kita apa yang kita terbiasa lakukan di usia tua akan banyak terbawa oleh kita, ya, atau terubah tidak tadi. Dari kecil termanja-manja, sudah muda terbawa-bawa, selalu tua tidak berubah tidak berubah-ubah dari kebiasaan buruk itu. Maka jauhkan lisanmu dari hal yang perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah utrukil hadis alladhi yadhi'u min waqtiki. Tinggalkan bercengkrama, berurusan hal-hal yang akan membuang-buang waktumu. Subhanallah. Ya, betapa pentingnya waktu. Bagi orang yang sudah tua, itu masa yang sangat emas lagi. Itu masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertobat, untuk beramal soleh, untuk menebus kesalahannya. Maka jangan sia-siakan juga waktu yang sudah singkat ini, ya untuk banyak membuang-buang, ya ngerompi dan berbicara suatu hal yang tidak manfaat dari waktunya. Ya digunakan waktu untuk hal yang tidak. Wastaghilli faragaki bi ta'atillahi azza wa jal. Maka isilah waktu-waktumu dengan melakukan bermacam-macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya itu banyak mengisi dengan waktu kita dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, dan lain sebagainya dari amal-amal soleh, ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gunakan waktu kita untuk banyak berbuat taat. Jangan seperti sebagian orang ya dari masa muda tidak pernah berbuat kebaikan, di masa tuanya juga demikian, ya. Naudzubillah.
min dzalik, ya. Itu yang dapat kita bahas, ya. Itu pentingnya, ya. Kalau di usia muda lebih penting untuk orang itu juga tua-tua apalagi gitu ya. Setua apalagi karena sudah lampu kuning istilahnya. Sebentar lagi akan menjadi lampu hijau yang akan membuka jalan lembaran baru di kehidupannya, yaitu kematian yang datang. Semoga apa yang kita bahas dalam kesempatan ini dapat kita ambil faedah dan menyadarkan diri kita. Walaupun judulnya nasihat untuk yang lanjut usia, tetapi bukan berarti yang masih muda tidak membutuhkan nasihat ini, ya, tidak peduli atau tapi bahkan yang muda juga akan lebih butuh nasihat ini agar di masa tua nanti akan tetap dapat melakukan amal-amal ketaatan tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab. Bagi para akhwat yang ingin bertanya bisa dikirim ke nomor yang telah diberikan oleh para admin di dalam Zoom, ya. Insyaallah jika ada waktu kita akan jawab. Ya, barakallahu fikumna jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, jika ada pertanyaan. Untuk admin juga bisa mengirim pertanyaan sebagai pertanyaan masuk minggu lalu sebagiannya. Oh, ini sudah ada masuk pertanyaan Puan ini. Saya nggak lihat tadi. Taib. Adakah doa khusus yang diajarkan Nabi untuk menghadapi usia tua atau bolehkah dengan mencukupkan pada kalimat zikir yang salah satunya berlindung untuk kemalasan di hari tua? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala banyak doa, ya, di mana di usia itu kita mohon agar bersyukur, jadikan orang bersyukur. Uzi an ashkura nikmatika allati an'amta alayya. Ya, dalam usia 40 tahun itu dikisahkan dalam beberapa kisah, ya, disebutkan Al-Quran, pada balagh arba'in mereka itu memohon kepada Allah untuk dijadikan orang yang banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Allahumma auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alayya. Memohon agar diberikan husnul khatimah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terpenting, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, jika ibu berkata ke anaknya kalau ibu wafat tetap thalabul ilmi, ya, ibu butuh anak-anak soleh, apakah itu termasuk mengharap kematian untuk diri sendiri? Tidaklah. Itu nasihat. Jikalau nanti memang ajalnya datang, ya, itu tidak termasuk namanya mengharap kematian, tapi dia berharap untuk kebaikan bagi dirinya. Jika dia sudah meninggal, dia tetap meminta anak-anaknya rajin menuntut ilmu, ya, agar ibunya, orang tuanya selalu mendapat kiriman pahala dari perbuatan keamal soleh anaknya tersebut. Pertanyaan ketiga, Ustadz dizalim, zalimkah saya? Nak, kamu bukan milik ibu, kalian hanya titipan. Jika Allah mengambil kalian di usia yang belum balik, bersyukurlah, surga untukmu. Uh, Hal seperti ini, ya, uh, bukan dikata-kata demikian dikatakan kepada anak kita. Cuman kalau Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan anak-anak dalam umur yang belum balik, ya, maka dia akan menjadi anak-anak yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim, fi kafalah Ibrahim, atau dia akan dihisab tanpa ada hisab, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dalam pendapat para ulama, bila ada orang meninggal waktu sebelum balik ataupun dia uh, tidak mendengar atau gila, dalam hadis sebutkan bahwa Allah akan menguji mereka kala di akhirat. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan, ya, uh, memang semua kita bukan milik diri kita, pun bukan milik kita, milik Allah. Namun bahasa yang kita gunakan tidak perlu bahasa yang lebay, kata orang sekarang, berlebih-lebihan, ya. Bukan milik ibu, kalian hanya titipan, ya. Kalau begitu, ya, hal bahasa seperti ini kadang-kadang anak-anak salah menafsirkan, jangan sampai hal demikian, ya, menganggap kita tidak mencintai mereka dan sebagainya. Tapi kita katakan semua kita ini hamba Allah,
Semua kita akan dihisab di hadapan Allah, semua kita akan bertanggung jawab terhadap di hadapan Allah. Seorang ibu akan bertanggung jawab terhadap anaknya, bagaimana pendidikan anaknya. Juga seorang anak akan ditanyakan bagaimana adab dan ya birrul walidain kepada orang tuanya. Demikian. Maka perlu juga bahasa-bahasa yang kita pilih dalam memberikan nasihat kepada anak kita. Ustadz, bagaimana cara merajaah yang efektif untuk mahasiswa yang kelihatannya sangat padat, Ustadz? Terkadang susah untuk fokus. Taib. Pertama adalah dibuat jadwal. Apa kegiatan inti dalam perkuliahan kita? Umpamanya, kita kuliah boleh masuk jam berapa? Jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 12, taruh begitu. Maka dibuat waktu kita mulai dari bangun tidur itu dibuat kegiatan kita apa? Bangun tidur ke jam berapa kita umpamanya? Taruh jam setengah tiga umpamanya ya, kita qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, kemudian istirahat sebentar lagi, kemudian bangun di azan subuh, kemudian sholat sunnah sebelum berwudu, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, kemudian sholat fajar. Kemudian apa setelah itu? Murojaah sampai jam berapa? Kalau sholat subuhnya selesai jam 5, berarti kita punya waktu sampai dari jam 5 sampai jam 6.30 lah, 6.30. Itu bisa punya waktu kita. 6.30 ini ada bisa 3 juz, tapi kita ambil saja punya 5.30 kita selesai dari murojaah, ya, atau dari menghafal. Kemudian setelah itu apa? Bersiap untuk mandi supaya tidak antri umpamanya. Ya, kemudian bersiap untuk kuliah, kemudian menyiapkan bahan-bahan mau kuliah, membaca sebagian materi yang mau dipelajari secara singkat pada sebelum kuliah. Kemudian ya, jam 6:30 kita pergi sarapan, sarapan 10 menit, 15 menit setelah itu berangkat kita ke lokal. Begitu, ya. Jadi diatur kegiatannya. Jika memang tidak sempat untuk merojaah satu juz, minimal setengah juz umpamanya, tapi ya dirutinkan selalu, dibuat jadwalnya. Nanti pulang sekolah apa? Umpamanya setelah pulang sekolah, sholat zuhur, setelah sholat zuhur, makan siang apa? Istirahat. Nanti bangun istirahat apa lagi kita? Adalah bangun jam sekian, setelah itu mempersiapkan untuk sholat asar. Saya sholat asar apa kegiatan kita? Apakah ada kegiatan kampus atau tidak? Maka digunakan untuk apa? Murojaah Al-Quran atau olahraga. Olahraga tidak perlu juga setiap hari, ya sekali sebulan, satu kali seminggu, segala macam, ya. Sebetulnya orang yang melakukan ketaatan ibadah-ibadah banyak ini kadang-kadang sudah tidak perlu banyak olahraga juga dia, karena dua faedah-faedah ya, hikmah-hikmah dari berbagai bentuk ibadah itu ada juga nilai kesehatannya tentunya pasti ya. Baik. Jadi diatur agendanya mana yang pokok, mana yang inti, mana yang idofi, artinya mana yang kalau dalam kebutuhannya mana yang primer, sekunder, ya. Itu diatur mana yang diutamakan dulu, ya. Kalau ada keorganisasian juga dibuatkan ini agendanya gimana, kapan kegiatannya, segala macam. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah mengatur waktu yang sangat penting, ya, mengatur waktu. Intinya kita bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. So, bagaimana menasihati orang tua lanjut usia yang tak betah di rumah karena berisik dengan suara cucu usia TK SD di rumah saat kumpul syukuran? Tentu beliau kita berikan pengertian ataupun beliau diberikan satu tempat yang beliau lebih tenang, ya. Kadang-kadang mungkin karena memang sudah usia tua itu udah banyak lagi sifatnya hampir-hampir kata orang kembali kepada seperti anak yang belum balik, ya. Kadang tingkah lakunya aneh-aneh, permintaannya aneh-aneh, kemauannya aneh-aneh. Tentu kita paham saja hal itu. Kita pahamkan saja, ya. Kalau memungkinkan kita beri nasihat juga kepada anak-anak kita, ya, ketika ibu nenek kita istirahat maka dilarang berisik segala macam, di anak-anak kita disuruh main di luar rumah aja umpamanya, ya, dengan pandailah kita bagaimana supaya kondisi bisa kondusif, tapi tidak mesti juga maksimal, tentu tidak, ya, tapi kita tetap perhatikan apa namanya kenyamanan beliau yang sudah lanjut usia tersebut. Ustaz, apakah perempuan muslimah boleh memakai sepatu hak tinggi? Ini ada dua tinjauan. Tinjauan secara syar'i, para ulama ada menyebutkan itu kebiasaan-kebiasaan wanita non-muslimah. Ya, yang kedua adalah menurut ilmu kesehatan yang pernah kami baca, ya Allahu alam, itu mengganggu kesehatan. Allahu alam. Maka setiap yang membawa kepada mudarat itu pasti diharamkan dalam agama kita. Juga hindari tasyabuh dengan wanita-wanita kafirat. Ya.
Kemudian berkurangkah pahala ibadah yang dilakukan seorang anak jika ibunya suka menceritakan ibadah yang dilakukan anaknya ke orang lain? Tidak, ya. Seorang ibu juga tidak boleh membangga-banggakan anaknya dalam berbagai keberhasilan karena bisa jadi ada orang yang hasad, ya. Kita hanya ceritakan kepada keluarga yang memang eh, akan senang dengan cerita itu, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah, tapi kita tidak boleh membangga-banggakan. Ya, bisa jatuh juga pada sifat sombong. Tapi ibadah anaknya, seseorang anak yang tidak suka dengan hal itu, dia nasihatin kepada orang tuanya, ya, tapi tidak akan pengaruhi perbuatan orang tuanya terhadap amal ibadah anaknya tadi tersebut. Bagaimana cara kita bangkit dari futur dan melembutkan hati yang keras? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, pertama adalah istilah-istilah ini kadang-kadang karena ketika mendengar istilah futur membuat kita juga pengen ada hal-hal seperti istilah itu pada diri kita. Ini nggak benar. Ya, apa yang membuat kita futur? Apa yang membuat kita malas? Saya sering mencontohkan, tidak ada orang yang futur dari makan nasi, dari minum air. Kalau dia menganggap itu suatu kepentingan dalam hidupnya, kebutuhan hidupnya, dia tidak akan pernah futur. Demikian pula dalam ibadah dan mencari ilmu. Kalau seseorang itu merupakan suatu hal yang dia rupakan kebutuhan hidupnya, mengetahui pentingnya ilmu, mengetahui pentingnya beribadah itu, dia tidak akan pernah futur. Itu. Maka jangan dengarkan istilah-istilah futur, kata orang, oh saya lagi futur. Kadang-kadang syaitan bisikan, kamu lagi sedang futur. Ya. Kemudian adalah jangan bertambah dengan orang yang membawa kita akan lalai dalam melakukan ketaatan. Jauhkan maksiat. Kadang-kadang membuat orang futur itu kadang maksiat. Membuat dia jadi malas beribadah. Sering menggunakan, membuang waktu untuk game, untuk menonton hal-hal yang tidak penting, atau bahkan membawa maksiat. Ini membuat dia futur dalam beribadah memang. Males. Ya, kepala pusing, ada aja yang kemalasan, ya, bangun tidur juga capek sama macam. Ini akibat dari maksiat. Kita harus hindari, terutama maksiat-maksiat media sosial, hindari. Ya, maksiat media sosial itu kadang-kadang dianggap tidak maksiat. Ya, scroll aja di IG-nya model-model, makanan, model baju, model sepatu, buang waktu tanpa ada gunanya. Kadang-kadang muncul melihat aurat yang tidak pantas, hal-hal yang membuat dirinya selalu dibuai dengan angan-angan yang panjang untuk dunia ini. Fikih sekali hidup kita. Membuang waktu yang tidak jelas gunanya. Maka maksiat kadang-kadang juga membuat kita futur, ya, malas dari beribadah dan mencari ilmu. Maka hindari teman-teman pola hidup yang lebih sibuk dengan media sosial, ya, yang tidak bermanfaat. Kemudian mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu. Kemudian juga latih diri kita, paksa saja diri itu. Harus ada pemaksaan di dalam diri ini untuk berbuat taat. Wahai diri, apa yang kau malaskan? Apakah kemalasan ini membuat kamu akan selamat dari api neraka? Tidak. Berbicara kepada diri kita. Ya, taib. Kemudian hati keras, ya, kita bahwa Allah SWT suka kelembutan, ya. Maka hal-hal yang banyak membuat hati lembut itu adalah pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang miskin, kita lihat anak-anak yatim. Di antara kata Rasulullah SAW adalah mengusap kepala anak yatim, melembutkan hati, biasakan membantu orang-orang yang susah, ya, mendengar cerita-cerita orang yang dalam kesulitan. Nah, ya, maka kita akan dilembutkan hati kita dengan cara itu. Dan terutama di melembutkan hati adalah dengan banyak mempelajari hal-hal berbau dengan akidah, ya, terutama bagaimana uh, Allah Subhanahu wa taala tentang asma sifatnya. Allah yang Maha Aziz tapi Dia Rahim dengan hambanya, Ghafur, Wadud, ya, Ghaffar, ya, Karim. Ya, itu juga apa yang harus, ya, kemudian juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dilembutkan. Baik. Terkait salat syuruk, apakah bisa dilakukan oleh wanita yang tidak salat subuh berjamaah, Ustaz? Di sini boleh tadi dijelaskan. Ketika dia sholat tempat sholatnya duduk di situ, ya, sampai terbit matahari, kemudian tunggu 10 menit atau 15 menit baru dia sholat syuruk. Sebenarnya yang disebutkan dalam pembahasan kita tadi.
Bolehkah muslimah kerja jadi dosen di Universitas Umum, Ustaz? Ini pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang muskil ya. Ya, kalau dia memang mengajar dalam keahlian yang berhubungan dengan wanita, tidak campur aduk, ya, tidak ikhtilat, ya, itu lebih baik. Ya, karena ikhtilat itu adalah suatu perbuatan yang membawa kepada dosa, menimbulkan fitnah. Ya, yang dimasalah adalah jika dia dapat mengendalikan dirinya dari fitnah, ya, Allahu a'lam. Tapi walaupun itu bukan satu hal yang lebih baik bagi wanita yang bila dia tidak eh, apa namanya bisa kerjakan dia memiliki cara hidup yang lain, peluang hidup yang lain. Kadang-kadang memang sudah dia hidup dengan cara menjadi pengajar tersebut sudah terlanjur, ya sudah. Jadi minimalisir saja hal seperti itu agar kita tidak tabarruj, tidak ikhtilat dan seterusnya. Semana ketika kita ke pasar, ya pasar banyak laki-laki semacam. Yang penting kita tidak ikhtilat, tidak bercampur baur, ya tidak tabarruj dan seterusnya. Pertanyaan di sekitar rumah menemukan apa nih maksudnya? Berbentuk pocong di kuburan di halaman rumah, apa harus kita lakukan? Menemukan apa ini? Tidak jelas apa yang dimaksud. Eh, Nenek Ana 87 tahun belum memakai diaper setiap hari. Apakah setiap sholat diaper harus dilepas? Bagaimana apabila ada sholat-sholat yang tertinggal karena beliau sudah pikun? Kalau dia sudah hilang akalnya, maka dia tidak lagi wajib sholat, dia wajib puasa. Ya, kalau puasa dia wajib bayar fidyah saja. Kemudian saat dia ingat, ya, kalau ini kan sekarang sadar, kadang lupa. Kalau dia ingat, jika dia bisa dia zuhurnya lupa masih di asar, maka dia jamak saja. Jadi kalau orang ada kesulitan orang yang sudah lanjut usia itu boleh dijamak dia. Mungkin dia sudah sering tidak ingat waktu sholat, ya, dia butuh untuk diwudhukan. Nah, uzur-uzur seperti ini boleh diberi kesempatan untuk dia menjamak sholatnya saja. Apalagi dia tidak ingat setiap waktu sholat umpamanya. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan panjang materi. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.